Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Mufid. Saya Dr. Andes Husnul Mufid MPDI, pemimpin redaksi menaramadinah.com, Direktur Utama Penerbit Menara Madinah Buku. Kali ini kedatangan tamu dari Surabaya, yaitu Gus Zabidi. Yang kedua, saya bertemu dengan Gus Yakin, ini dari Sidoarjo. Saya sendiri merasa terhormat kedatangan dua tokoh ini, dan kali ini kita akan membahas tentang Wali Songo. Bagaimana, bersedia? Wali Songo apanya? Ya, Wali Songo, tentang gerakan Wali Songo. Intinya pelurusan Sejarah. silsilah Wali Songo, nanti biar Gus Yakin yang akan mengupasnya. Oh ya. Sedangkan Gus Zabidi, Saya itu sebetulnya kalau katakanlah diberi bahan kayak gitu, malah saya tuh terkadang belabur. oh ya, Jadi lebih baik model terkesan bincang-bincang santai. Oh, iya. Insya Allah nanti arahnya ya seperti yang sesuai kita harapkan, intinya Iya. begitu aja. pemirsa, inilah Gus Zabidi dan Gus Yakin akan menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Saya persilakan, yang pertama ada Gus Zabidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan apa-apa yang berdasarkan pengalaman kami selama turba, terjun ke lapangan dan lain-lain, perkenalan kepada saya hanya menyampaikan banyak-banyak terima kasih tetap kepada pemilik channel apa ini, Husnul Mufid Husnul Mufid atau Menara Pimret Madinah. Menara Madinah, atas saya ditanggap untuk bisa bertamu ke tempat yang penuh mubarakah ini. Semoga usaha beliaunya ini semakin maju dan juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat sekitar, masyarakat Indonesia umumnya, dikarenakan beliau banyak mengarang buku-buku yang ada hubungannya dengan sejarah dan Wali Songo, dan juga masuknya Islam Nusantara, masuknya Islam ke Nusantara. Saya sebetulnya kalau berbicara tentang Balwi atau berbicara tentang PWI atau berbicara tentang apa ya, Sakera kayaknya sudah, dan lain-lain juga sudah di channel-channel yang lain. Untuk yang saat ini saya hanya ingin menyampaikan bahwasannya Indonesia ini sendiri atau ulama-ulama Nusantara yang mulai dari dulu itu tercatat, sepengetahuan saya tercatat ada 26 ulama Nusantara yang pernah menjadi mufti di Mekah ya, kalau nggak salah. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya secara keilmuan ulama-ulama Nusantara kok sampai dijadikan mufti di sana, tentunya berada di atas ulama-ulama yang ada di sekitar sana. Dan ini merupakan anugerah bagi kita. Jadi ngapain kok dari kalangan kita dalam beberapa tahun terakhir ini kok banyak yang memondokkan anaknya di pesantren Timur Tengah. Padahal dari segi keilmuan ulama Nusantara itu gak kalah, malah menang dengan ulama-ulama di daerah Jazirah Arab. Dan tidak tahunya ujung-ujungnya ketika pulang ke Nusantara, tradisi-tradisi yang tidak sama dengan tradisi Nusantara akhirnya terbawa, dan ini terkadang beralibi demi membela gurunya atau dan lain-lain. Dia ini kekeh membela ulama-ulama tempat dia mondok di luar negeri. Saya juga pernah disampaikan oleh salah satu pengurus As-Sulaimaniyah, yang mana As-Sulaimaniyah ini
di Indonesia banyak cabang, Iya. pusatnya di Turki kan. Iya. Itu saya tanya ke yang di Indonesia itu, maaf Kiai, ini anak saya ini berkeinginan mondok di luar negeri, cuman melihat, karena saya tahu sendiri ulama Nusantara banyak yang jadi mufti di Timur Tengah. Itu saya tanya ke kiai tersebut, bagaimana Kiai secara keilmuan antara ulama Nusantara dan ulama Jazirah Arab atau Timur Tengah itu. Beliau langsung menjawab, ya tetap lebih tinggi ulama Nusantara. Oh iya. Cuman masalahnya masyarakat Indonesia sendiri lebih cenderung memakai jasa santri-santri atau alumni dari yang di Timur Tengah. Nah, jadi pada intinya seandainya dari kalangan kita sendiri lebih diprioritaskan untuk memakai produk dalam negeri, insya Allah akan terjadi saling kesinambungan di situ. Karena walau bagaimanapun secara karakter, secara sejarah dan lain-lainnya kan sama toh, walaupun berbeda sedikit, tapi hal itu tetap kita merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kebinekaan yang ada di Indonesia ini. Terus saya bertanya, kalau saya lihat analisa Gus Jabidi ini menunjukkan bahwa ulama-ulama Nusantara ini adalah ulama yang ilmunya tinggi dan stratanya juga tinggi. Tapi bagaimana bila dibandingkan dengan klan Ba'alawi, apa lebih tinggi apa lebih rendah? Kalau saya pribadi, nanti kalau saya menyanjung-nyanjung tentang ulama Nusantara kok dikira karena kelompok dewi dibela, gitu. Tapi pada kenyataannya memang begitu. Tidak kurangan dari ulama-ulama Nusantara itu pengarang kitab, gitu. Ya satu contoh sekarang, apakah pernah sampai saat ini di Mekah itu ada dari klan Ba'alawi yang jadi mufti? Jadi saya balik tanya, apakah ada? Itu menunjukkan bahwasannya ulama Nusantara ketimbang dari ulama-ulama yang dari klan Ba'alawi, yang jelas jauhlah intinya kan begitu. Dikarenakan ulama Nusantara itu kan lebih bersifatan tawazun dan lain-lainnya, tawasudnya itu, sehingga di dalam menyampaikan dakwah atau ilmu dan lain-lain lebih luwes, seperti yang dicontohkan oleh Wali Songo yang pada waktu itu dengan gaya khasnya bisa membaur dengan masyarakat yang pada dulunya non-muslim atau apa, sehingga bisa mengislamkan tanah Jawa. Nah, intinya kan begitu. Ini sebuah kualitas yang jarang dimiliki oleh ulama-ulama manapun, dan tentunya Nusantara itu sendiri sudah beradab dari dulu, bukan sekarangan aja menjadi, makanya termasuk negara peradaban dulunya itu Nusantara di zaman kerajaan. Alat dari logam itu sudah banyak, tanpa adanya pabrik. Ayo, ini kan adalah sebuah bukti gitu lagi. Pemirsa yang saya hormati, inilah Gus Jabidi, tokoh sejarawan dari Surabaya. Kemudian saya akan berpindah ke Gus Yakin dari Sidoarjo. Saya persilakan untuk berbicara. Terima kasih Yai Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pembicaraan tadi tentang ulama Nusantara dan kiprah dari Wali Songo ya, terutama untuk Islamisasi tanah Jawa ya, dan sampai dunia Indonesia Timur. Itu memang yang kita ketahui ketika dilacak, memang jarang sekali terutama Wali Songo itu belajar ke
Timur Tengah. Oh ya. Itu belum kita temukan data-data yang pasti bahwa Wali Songo dan anak turunnya ini belajar di Timur Tengah. Oh ya. Tapi lebih memilih wilayah di Nusantara sendiri. Oh ya. Yang kita ketahui, bisa kita lacak, mungkin bisa diverifikasi, Sunan Giri sama Sunan Bonang itu terverifikasi di semua catatan itu belajarnya di Samudra Pasai. Oh ya. Jadi bukan ke Yaman, bukan ke Mesir, bukan Iya. ke Hijaz ya, Iya. bukan ke Turki, bukan. Walaupun di zamannya Samudra Pasai itu ada ulama-ulama dari Persia ya, Iya. dari Isfahan ada dari Shiraz ya, Iya. yang itu diimpor ya, dari Persia sana untuk mengajar di Samudra Pasai, bahkan menjadi kodi, menjadi amir penasehat ya, penasehat keagamaan untuk Mufti. sultan. Oh ya. Mufti dari Samudra Pasai. Jadi bukan kita yang belajar ke sana, kalau perlu orang-orang itu, ulama-ulama yang dari Timur Tengah itu didatangkan ke sini. Karena apa? Kalau kita belajar ke Timur Tengah, ini kan berbeda kebudayaan. Oh iya betul. Maka kita akan gampang terpengaruh budaya-budaya asing. Makanya ilmunya saja yang dibawa ke sini. Iya. Iya. Nah, saya setuju dengan metodologi Kiai Asep ya, Iya. itu kiai saya. Jadi beliau itu suka sekali mengundang ulama-ulama dari Mesir. Ya, saya dari Mesir itu. Jadi bukannya Santrinya di santri-santrinya belajar sana. yang ada memang ketika lulus S1. Iya. Iya. Cuma di sini lebih diundang kalau memang butuh ilmunya, butuh ilmu. Oh iya. Jadi ya kita hargai dulu. Jadi masih ada sih saya rasa teman-teman ini yang masih mondok terlalu jauh lah ya. Iya. Ambil S1 di Al-Aqaf. Iya. Ya. Sementara di UIN saja, misalnya UIN Surabaya atau UIN Iya. Malang itu lebih bagus saya rasa. Iya. Menangnya di Timur Tengah itu saya rasa ya dekat dengan jalur-jalur keilmuan Islam, karena ya memang tempatnya di sana. Iya. Iya. Tapi untuk ilmu yang bahasanya mendarah daging itu saya rasa nggak hanya didapatkan di Timur Tengah. Oh iya. Nah, dari sini juga bisa. Nah, kita majukan lagi lah sistem pendidikan Islam di Indonesia ini, terutama mengacu dari sejarah Wali Songo. Para wali itu jarang sekali yang belajar di Timur Tengah, jarang. Baru abad 19 itu seperti Syekh Nawawi, terus Syekh Khotib, Syekh Mahfud Termas itu baru belajar ke Mekah. Memang mungkin waktu itu era Belanda ya, Iya. ada tekanan dari Belanda di sini untuk ditekan tidak belajar agama. Iya. Itu kan jelas itu di keraton Jogja sama Solo kan begitu. Iya. Jangan sampai keluarga besar bangsawan keraton ini belajar agama. Iya. Memang benar-benar dikontrol, termasuk masyarakat lingkungan keraton, termasuk yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, direkam untuk menjauhi ilmu agama secara terang-terangan. Ya memang untuk disekularisasi lah. Makanya banyak ulama-ulama Nusantara abad 19 1800-an itu yang pergi ke Hijaz. Memang di sana waktu itu memang pusatnya ilmu ya. Iya. Ilmuwan mazhab Syafi'i itu berkembang pesat di Hijaz. Tapi nggak taunya belajar ke sana, tapi nggak taunya di sana malah jadi mufti. Nah, malah malah masih jadi imam besar Masjidil Haram. Pemirsa yang saya hormati, inilah pendapat beliau dari Gus Yakin? Gus Gus yakin? Yakin. Ini kayaknya perlu dicatat ini Kiai. Lupa-lupa terus dicatat ini. Iya. Mungkin ilmunya lebih tinggi dari beliau daripada saya. Nah, sebagai rasa ucapkan terima kasih, maka saya hari ini akan memberikan penghargaan medali Medali apa kepada ini? medali Musola Award, Musola Al-Ikhlas, What? sebagai rasa terima kasih telah memberikan tentang ulama-ulama Nusantara. Saya persilakan. Ya. Terima kasih.
Namun selain menyampaikan apa yang telah saya sampaikan tadi, ada sedikit tambahan Ya, silakan. yang dari saya, yaitu mengenai yang namanya ulama. Ya. Seperti yang kita ketahui tentang kalau dawuh-dawuh tentang ulama, al-ulama warasatul anbiya, yang tentunya ulama menjadi ahli waris Nabi itu dikarenakan secara perilaku Ya. semestinya itu harus bisa mencontoh para nabi, mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah di segala bidang. Intinya kan begitu. Maka dari itu semestinya para ulama-ulama yang dikategorikan ulama atau yang dianggap ulama di Nusantara menyikapi tentang polemik nasab ini sebetulnya menurut saya gimana ya? Jangan sampai posisi beliau ini menodai keulamaannya, karena ulama ini bukan gelar dari siapa-siapa, tapi gelar dari Allah. Oh ya. Maka dari itu penting sekali pada yang terkategorikan ilmuwan atau ulama ini lebih mengedepankan sifat tawazun atau tawasud dan lain-lain. Saya di sini tidak menyarankan, misalkan panjenengan ya sebagai seorang ulama, saya tidak menyarankan panjenengan itu untuk condong ke si A atau ke si B, condong pro Ba'alawi atau pro Wali Songo. Saya tidak menyarankan gitu. Namun alangkah baiknya jika dalam hal ini harus berusaha tetap tawasud, ada di tengah-tengah. Jangan sampai dengan mudahnya mengomentari tentang masalah polemik nasab, karena saya jadi ingat tentang sosok Kiai Zainuddin MZ yang sampai terkenal menjadi kiai sejuta umat. Dan dalam artian beliau itu memang betul-betul bisa menjadi seorang yang sepuh atau ulama, yang mana seorang sepuh itu anaknya macam-macam. Jadi ketika anaknya macam-macam, gimana beliau mestinya bersikap? Tentunya harus bisa bersifat bijak tanpa ada kecondongan kepada yang lain-lainnya. Lebih-lebih kepada para ulama yang sudah ada di Dewan Kepengurusan, yang memang betul-betul ini menjadi organisasi kepengurusan organisasi yang berskala internasional ya. Sebab di cabang-cabang di luar negeri itu sudah banyak. Nah, namun ketika menjadi melakukan kecondongan atau menentukan sikap ada kecondongan ke salah satunya, lah ini yang mesti akan kurang baik. Paling tidak kurang baiknya dari yang tidak sama dengan dicondongi beliau akan melakukan proteksi. Seandainya beliau bisa memposisikan diri dalam posisi tengah-tengah, insya Allah aman dan tidak akan polemik nasab tidak akan separah yang kita rasakan pada hari ini. Lebih-lebih ini ada lagi karena ini termasuk ada hubungannya dengan saya yang memang asli Madura. Ada sebuah kelompok yang di Pamekasan itu membuat organisasi yang namanya AUMA, Aliansi Ulama Madura. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok mengatasnamakan ulama Madura? Nah, padahal aku yakin tidak semua ulama Madura itu sepemahaman dengan organisasi ini. Maka dari itu, menurut pengamatan saya, malah ketika tampil di sebuah YouTube untuk memprotes masalah kasus di Pemalang, karena yang golongan ini adalah yang pro Ba'alawi kan. Alawi. Nah ini saya lihat orang-orangnya yang tua, yang sepuh juga satu, lainnya kok kayaknya keponakannya, mantu keponakan, anaknya dan lain-lain. Tapi kok mengatasnamakan ulama Madura. Lah, jadi nantinya oleh ulama yang tidak sepemahaman dengan beliau atau muhibbin ulama yang tidak sepemahaman beliau ini akan dietrek-etrek. Coro Jawa itu akan dietrek-etrek. Nah ini tentunya nanti akan berdampak kepada nama baik beliaunya sendiri. Seandainya memang
bersikap sebagaimana mestinya ulama. Ulama adalah orang tuanya orang banyak. Iya. Insya Allah akan aman gitu loh. Nah ini yang saya sangat prihatinkan di Madura itu adalah ini. Saya satu contoh yang tempo hari masalah Sakera. Loh, Sakera itu malah pahlawan nasional, berjuang melawan Belanda, melawan penjajah kolonial. Lah kok dibuat membela hal-hal kayak gitu dengan membawa nama Madura, sedangkan orang Madura itu sendiri tidak semua sepemahaman dengan mereka yang Purba-Alawi, kan begitu. Lah ini akhirnya membuat nama Sakera akan tercemar. Nah, maka dari itu kita harus pandai-pandailah di dalam bersikap dan menyikapi polemik nasab antara pro Ba'alwi dan pro Wali Songo yang diusung oleh PWILS yang diketuai oleh Kiai Haji Muhammad Abbas Biliasi Bunten. Sangat bagus. Kemudian saya akan memberikan medali Musola Al-Ikhlas ini kepada Gus Yakin? Gus Yakin. Gus Yakin. Gus Yakin. Ini medali ini adalah sebagai kenang-kenangan nanti ketika pembahasan nasab Ba'alwi sudah tidak ada. Ini adalah kenang-kenangan. Saya dulu pernah andil dalam pembahasan nasab Ba'alwi dan Wali Songo. Bisa ditaruh. Dan ini saya mau bertanya ke beliau ini. Silakan. Saya cuma mau bertanya tentang masalah polemik nasab ini. Gus Yakin, polemik nasab antara pro Wali Songo sama pro Ba'alwi ini yang sebetulnya sudah mulai tahun 2019 itu sudah ada, namun viralnya itu kerasnya itu ketika Habib Bahar Smith mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, sehingga keluarlah tesis Kiai Imad tahun 2022. Nah, kira-kira dengan kondisi yang saat ini selesainya ini apakah sudah muntup-muntup atau masih kabur atau gimana ini? Ya, jadi saya rasa nggak akan selesai selama dari pihak Pak Alawi itu tidak mengakui secara gamblang bahwa mereka ini memang bukan Bulia. Tapi saya rasa itu hal yang nggak mungkin. Pengakuan datang dari mereka kalau memang bukan Bulia itu hal yang nggak mungkin. Iya. Karena memang dari secara kitab nasab, kitab sejarah, arkeologis, bahkan DNA nggak sesuai, nggak ada yang sesuai ya. Mungkin selesai. Saya rasa ya yang bisa menyelesaikan ya kita sendiri. Tapi kalau semuanya yang sadar-sadarin semakin banyak, ya nggak akan selesai. Semakin banyak yang sadar ini mulai berbicara terus. Jadi selesainya ketika semuanya sudah sadar, itu baru selesai. Pemirsa yang saya hormati. Bentar, ini kan saya yang tanya. Saya yang menanggapi. Nah, ini kalau menurut saya sebetulnya ya klan Ba'alawi itu menurut saya sudah tidak perlu ditunggu sadarnya. Gak perlu diharap juga gak perlu ditunggu. Nah, yang penting dari kita semua, khususnya pribumi, menyadari dan tahu siapa sebetulnya klan Ba'alawi dan memperlakukan sebagaimana mestinya, ya sudah sebetulnya selesai. Dalam artian ketika kita mengadakan acara atau apa, itu janganlah sedikit-sedikit undang Ba'alwi, janganlah sedikit-sedikit undang Ba'alwi seperti beberapa tahun yang lalu ini. Jadi dalam artian secara kualitas seperti yang telah saya sampaikan tadi, baik secara ilmu atau penyampaian atau yang lain-lain, ulama Nusantara tidak kalah, bahkan cenderung ilmiah daripada yang klan Ba'alawi yang lebih cenderung kebanyakan cerita khurafat leluhur-leluhurnya sendiri, yang dan ujung-ujungnya ya tahulah
entah tujuannya apa. Tapi kan cuma cerita-cerita khurafat yang disampaikan. Ya, monggo Yai, selanjutnya monggo jenengan. Pemirsa yang saya hormati, sebagai closing daripada akhir dari perbincangan ini, sepertinya perbincangan antara Gus Jabidi dengan Gus Yakin ini tidak kalah dengan perbincangan pada Suka TV yang dimotori oleh Gus Yusuf. Oleh karena itu, sebagai closing terakhir, menurut Gus Jabidi, bagaimana tentang pembelokan sejarah dan pemalsuan makam? Saya persilakan. Seperti yang disampaikan oleh Rois Ketua Jatman, siapa yang akan suka membelokkan sejarah akan terpotong. Dalam hal ini, kenapa kok dikatakan terpotong? Karena yang membelokkan sejarah, memasukkan sejarah, mesti akan kena azab. Karena ini termasuk perilaku-perilaku yang sangat merugikan kepada pemilik sejarah aslinya. Sebab yang namanya sejarah adalah kronologis dari hidup seseorang, juga bangsa, sejarahnya bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Tentunya jika sejarah pahlawannya dibelokkan, rakyat dari bangsa itu sendiri harus meluruskannya, kan begitu. Lah, mengenai pembelokan makam dan juga yang pernah viral di YouTube itu tentang perubahan batu nisan. Nah, ini sangat-sangat tragis dan hampir 11-12 dengan pemalsuan sejarah. Sebab walau bagaimanapun, batu nisan itu adalah manuskrip atau dalam istilahnya saksi bisu dari batu nisan itu sendiri. Akan ketemu ini generasinya siapa, tahun berapa, berapa. Nah, kalau batu nisannya sudah diganti, ya sudah, wassalam, tidak bisa dicek itu yang alui ada di dalam makam tersebut era siapa, siapa, sehingga ya petang gede tidak bisa kita telusuri. Inilah yang menjadi dasar dari BPK 11 atau pemerintah yang mengurusi bagian situs dan sejarah ini. Jika melakukan perubahan dalam situs termasuk pelanggaran undang-undang negara tentang masalah situs, kan gitu. Tentang pembelokan makam, selain yang saya sampaikan tentang pembelokan makam, tentunya nanti akan berubah nama. Suatu contoh, kayak misalkan makam ini tapi dibelokkan menjadi makamnya orang lain, yang viralah contohnya. Lebih-lebih sampai memalsukan makam, dawung di situ bukan makamnya Sumo Diningrat, tapi kok dibikin jadi makam Sumo Diningrat. Lah, ini kan gak sesuai. Jadi walaupun ketika kita tawasulan itu mesti nyampe kepada yang disebut, cuman dari segi itu sudah gak ada kebahagiaan sama sekali. Intinya kan begitu. Pemirsa yang saya hormati, ini closingnya beliau, yaitu closing dari Gus Jabidi. Yang kedua ini ada closing dari Gus Yakin. Bagaimana pendapat Gus Yakin tentang PPLS yang mencoba untuk meluruskan sejarah dan memberantas makam-makam palsu? Saya persilakan. Ya, jadi untuk PWLS memang kita sendiri dulu di PWLS Jawa Timur itu kita menjadi pelopor pelurusan sejarah dan situs-situs makam di makam-makam tua ya. Waktu itu tahun 2024 kita berkirim surat ke BPK 11 dan Dinas Kebudayaan Tuban untuk melaporkan adanya perubahan banyaknya batu nisan baru di kompleks makam Sunan Bonang Tuban. Nah, itu kan banyak nama-nama
yang menjadi nama pahlawi ya. Iya. Ada yang Asegaf, ada yang Pak Abud, ada yang Al-Hadi, ada yang Pak Akil. Itu banyak. Mungkin kalau dihitung-hitung lebih dari hampir 20. Iya. Tapi kalau di kompleks di dalam itu sekitar segituan. Apalagi yang di luar lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita tunggu gebrakan PWI yang pengurus baru ini untuk melaporkan balik menindaklanjuti laporan kita yang terdahulu ya. Jangan cuma membuat untuk hanya di polemik nasab saja, tapi juga termasuk pembelokan sejarah dalam hal ini pemalsuan makam ya. Dilaporkan ke instansi pemerintah, jangan ditindak sendiri. Kalau bisa dilaporkan, gandeng itu Dinas Kebudayaan, BPK 11 kalau di Jawa Timur, kalau di Banten BPK berapa saya lupa, BPK 9 atau 8 itu di Banten. Di Jawa Barat ada sendiri. Nah, terutama saya saran untuk teman-teman PWILS di Jawa Tengah, makam Sunan Muria ya, untuk segera ditindaklanjuti ya. Karena ada perubahan nisan besar-besaran, terutama nisannya Sunan Muria sendiri, terutama PWILS Kudus, Demak, Pati kalau ada, Jepara, itu harus segera merapat, dilaporkan ke Polres atau BPK di Jawa Tengah, Kebudayaan Jawa Tengah, Dinas, laporkan semua ke Kapolda kalau perlu. Karena itu pelanggaran jelas, pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya. Itu saja tugasnya. Jangan terlalu melebar kemana-mana untuk bagian sejarah ya. Terus bagaimana kalau dengan makamnya Sunan Ampel di Surabaya? Itu sebenarnya kalau diubah nggak diubah, tapi ditutup. Nah, ditutup oleh, menurut informasi yang santer, memang oleh orang dari Pekalongan. Ya. Kalau yang mantan dari Rois Jatman, tahu sendiri ya, semua kita tahu. Itu yang diindikasikan yang menutup nisan Sunan Ampel. Dan nisan Sunan Ampel itu yang baru itu, yang besar itu sama dengan nisan gantian dari nisan Sunan Muria. Itu sama, walaupun modelnya agak kecil, tapi modelnya sama, dari marmer, bentuknya sama. Diindikasikan yang mengganti juga orang yang sama. Nah, jadi kalau mau menindaklanjuti ya tinggal ke rumah orang ini ya, sama laporan ke Polda Jateng kalau di Kudus. Kalau di ini kan nggak diganti ya. Jadi saya rasa belum, cuma di ditutup, dikerupupi. Terus apa bentuknya juga dirubah. Nah, kalau yang Sunan Muria itu jelas diganti. Nah, kalau di Sunan Ampel itu aku rasa ketika yang di luar itu diangkat sudah kembali ke aslinya gitu. Cuman seperti yang disampaikan oleh Gus Yakin tadi kepada teman-teman PWILS atau Alap-Alap Mataram atau yang lain yang bergerak di bidang pelurusan nasab dan sejarah, atau yang seperti yang dikeluarkan membela Wali Songo atau apa, dipersilahkan panjenengan itu membela siapa, tapi yang saran saya cuma satu, teguhkan niat yang estu. Nomor 2, realisasikan niat dengan cara yang baik, sehingga nanti kalau direalisasikan atau diterapkan dengan cara yang baik akan diterima baik, pada akhirnya akan membuat baik. Hal ini perlu kita tegaskan, sebab satu contoh kayak saya misalkan membela Yai Mufid misalkan, jangan sampai pembelaan saya kepada Yai Mufid ini malah membuat malu Yai Mufid itu sendiri. Kita membela Wali Songo, jangan sampai dengan cara kita membela malah mempermalukan Wali Songo itu sendiri. Nah, ini yang terakhir yang untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemilik channel YouTube. Pemirsa yang saya hormati, inilah akhir perbincangan saya selaku pemimpin redaksi menaramadina.com dan owner channel Gus Mufid YouTube.
kemudian selaku Direktur Utama Penerbit Buku Menara Madinah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan ini saya akan memberikan buku kenang-kenangan karya saya, yaitu Para Sufi Manunggaling Kawula Gusti, kepada beliaunya. Terima kasih. Ini merupakan kumpulan dari guru-guru saya Siti Jenar dan tokoh-tokoh dari Timur Tengah yang dulu saya belajar di perguruan tinggi YAIN Sunan Ampel di S2, dan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas dimatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.